mumpung belum terlambat Oh iya, iya, iya. jangan sampai kita ini tua sebelum kaya. Ya itu istilah Kan? itu. Iya, iya. Ya, nanti implikasi dari kita tidak jadi negara maju, negara berpendapatan tinggi lebih persisnya adalah Iya. kita tua sebelum Suka ya. kaya. Iya, iya, iya. Padahal tua penyakitan, kebutuhan obat lebih banyak, macam-macam kebutuhan khusus lebih banyak, pakai uang pensiun yang nggak cukup. Terjebak dia. Karena pensiunnya rendah. Sobat Panangian, kali ini saya mengajak seorang ekonom yang tidak asing lagi, yang sudah 45 tahun mengikuti ekonomi Indonesia, pergerakan ekonomi Indonesia. Karena beliau ini sudah mengajar bahkan sebelum selesai S1 di Universitas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Faisal Basri. Terima kasih atas kedatangannya, Bang. Terima kasih Bang, udah lama Ya. sekali. Udah. Iya. Ya, jadi pagi ini saya akan bincang-bincang santai dengan Bang Faisal. Melihat sedikit ke belakang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah bisa dikatakan menurun sejak 25 tahun sejak reformasi ya. Menurun secara bertahap dan sekarang ini bisa dikatakan hanya sekitar 5% per tahun. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya, Bang? Kenapa terjadi penurunan yang ya bertahap tapi trennya menurun? Kalau kita lihat jangka panjang ya, kan pertumbuhan itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Satu, modal. Modal bertambah kalau ada investasi. Iya, masuk. Nah, modal ini kalau mau dirinci lagi dibagi 2, IT capital dan non-IT capital. Kedua, human resources. Oh, Manusianya. Manusia, ya. Ada yang terampil, ada yang tidak terampil. Ya. Kalau kita bagi. Iya. Ketiga, teknologi. Iya. Teknologi itu kalau di persamaan itu growth, A-nya itu teknologi, Ya. A dan L gitu, capital dan labor. Nah, transformasi terjadi di dalam ekonomi Indonesia kecuali transformasi dalam hal teknologi. Oh. Jadi indeks teknologi kita itu turun terus. Oh. Yang diukur dari namanya Total Factor Productivity, TFP. Iya. Itu cerminan dari teknologi. Growth-nya turun terus. Growth ya. Iya, iya. Jadi akibatnya apa? Sumbangan teknologi di dalam ekonomi Berkurang. Mengecil. Ya. Mengecil terus dari tahun 70. Oh. Dari tahun 70 naik dulu, kemudian 20 tahun terakhir turun terus secara 90. konsisten. Sebaliknya Vietnam begini. Ya. Kamboja begini, turun tapi masih di atas Indonesia. Oh. Nah, gejala itu sebenarnya sudah di-detect oleh pemerintah dong harusnya ya dari dulu ya. Ya makanya dulu Pak Harto kan ngegas dengan teknologi kan. Ada dulu namanya transformasi ekonomi dan apa gitu ya. Ya. Lepas landas itu. Ya. Makanya dipasangkan Pak Habibie. Oh. Teknologi diutamakan. Transformasi industri dan teknologi ada 9 sektor yang diidentifikasi. Nah, reformasi kan Pak Habibie tenggelam. Iya. Momentum itu hilang. Oh. Jadi kita sudah memproduksi pesawat, kemudian ICBM, bukan nuklir, roket. Kita udah produksi itu dulu, makanya negara tetangga disegani. Nah itu jadi terbengkalai dan ekonomi Indonesia terus saja kian bergantung atau tetap besar ketergantungannya pada komoditi. Iya, sejak itu ya. Ya komoditi. Jadi
komoditi kan nggak perlu teknologi tinggi ya. Ya, Batu tinggal bara, menggali aja. keruk, jual. Kayu, tebang, jual. Iya, iya. Sawit, petik, jual kasarnya. Iya. kasarnya. Nah inilah yang membuat kondisi seperti itu. Nah kalau kita urai lagi sumber daya manusia. Ya. Sumber daya manusia ini ada ukurannya di tingkat internasional. PISA. Jadi OECD mengukur hasil dari pendidikan ini 4 sebelum sampai 3 lah ya. Matematika, science, dan reading. Matematika kita lemah sekali. Matematika kita di bawah 400. Vietnam itu 500-an. Di bawah 400 itu rendah sekali. Kalau TOEFL kan Iya. Science juga jelek, yang tercermin juga dari paten yang didaftarkan oleh Indonesia. Lemah. Jadi ya itulah, kalau mengandalkan pada manusia dan modal saja, ekonomi itu bakal begini. Harusnya kita begini terus, naik terus. Nah kita naik turun, karena naik turun kenapa? Karena si komoditi itu, karena komoditi harganya naik turun kan. Kalau industri kan cangkir ini nggak turun gitu. Itulah intinya kemudian. Oke. Kemudian kedua, kemajuan suatu negara itu ada ukurannya juga, namanya complexity index. Itu dikembangkan oleh Harvard. Jadi semakin maju ekonomi kan makin kompleks. Makin sophisticated, ada teknologi, ada SDM-nya. Jepang itu complexity index-nya tertinggi 1. Jadi dari 0 ke 1. Sampai 1. Indonesia itu naik, kemudian di awal-awal udah akselerasi industrialisasi, kemudian setelah krisis turun terus sampai sekarang. Setelah krisis 98 ya? Iya. Ya, 25 tahun ya. Sampai sekarang turun terus. Jadi makin simple, artinya kemajuan tidak digapai. Iya. Kemudian tercermin juga dari lebih dari separuh ekspor kita itu masih komoditi. Semua negara ASEAN di luar Laos dan Myanmar ya, karena saya nggak dapatkan datanya, itu di atas 60% semua. Bahkan kalau Cina kan 93% itu manufaktur. Jadi dia stabil ekonominya. Makanya kita gonjang-ganjing. 2021-2022 kita bonanza. Karena harga naik gara-gara perang gitu. Masa kita doa yang buruk gitu ya, Tuhan perangnya jalan terus gitu kan. Nggak mungkin. Intinya itu. Itu ya. Jadi balik lagi ya. Jadi teknologi, kapital, dan human resources ya. Kalau boleh satu lagi sih, yang unik Bang Panangian, kapital kita besar, artinya investasi besar. Investasi kita itu tertinggi di ASEAN. Bukan jumlahnya ya. Kalau jumlah ya kita pasti dong ya. Dibandingkan PDB-nya kita itu mencapai level tertinggi 2015 32,1%. Negara-negara lain itu rata-rata 20 ya. Bahkan belasan. Nah pertanyaannya, investasi kan yang mendorong kapital dan mendorong growth. Nah tapi kok hasilnya rendah ya? Boros. Jadi investasi besar hasilnya sedikit. Tercermin dari apa yang disebut oleh ekonomi itu ICOR. Incremental Capital Output Ratio. Jadi kalau membangun satu jembatan di era Orde Baru sampai Pak SBY, itu kebutuhan modal tambahannya berkisar antara 4 sampai 4,6. Era Jokowi ini melonjak jadi 6,5, Jokowi 1, Jokowi 2, 7,3. Efisiensi. Bang Panangian juga barangkali merasakan di sektor Abang, properti. Membangun rumah butuh kenaikan harga itu untuk membangun, karena rumah kan investasi ya, bangunan gitu, itu adalah bentuknya investasi. Itulah kira-kira. Jadi efisiensi ya.
Nah, jadi berarti faktor Korupsi juga di situ. ICOR itu juga ya. Jadi modal itu harus semakin besar untuk memberikan pertumbuhan yang setara, ya, ya, dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi makin besar dia makin tidak efisien. Kira-kira Sama kan seperti gitu ya. China kira-kira. China juga boros. Oh iya. Ya, Tapi kenapa pertumbuhan sangat tinggi? investasinya 40%. Oh iya iya. Boros juga dia. Oh gitu ya. Boros juga. Lama-lama kolaps. Oh iya. Satu demi satu akan kolaps. Bayangkan properti yang mereka bangun, Bang Pandangan yang tadi cerita kan, melebihi dari kebutuhan. Ya, 650 juta square meter Besi oversupply. baja, berlebih semua. Karena semua didesain untuk pertumbuhan 7. Sekarang cuma 4. Ya, ya, ya. Ya. Kereta cepat itu di total networknya di China itu 50.000 kilometer. 50.000 kilometer itu lebih panjang dari network seluruh dunia di luar China. Keretanya ya. Nah, tapi kalau di sana kan tidak ada kontrol, semua bisa diatur, BUMN-nya bagaimanakan, tekanan-tekanan juga kan. Nah, kalau di kita kan teriak, di sana tidak ada yang teriak. Tidak ada checks and balance. Suatu ketika akan lumpuh juga. Atau akan mengalami koreksi besar, seperti kita dulu. Oke, jadi bisa dikatakan tugas pemerintah sekarang ini, ya, sekarang ini kan tinggal 1 tahun. Berarti harus memperbaiki yang tadi itu semua, efisiensi, ya kan, kemudian harus memperhatikan teknologi tadi, capital dan human resources. Saya kira ini tekanan untuk menjadi fokus atau prioritas dari pemerintah yang akan datang dong, supaya pertumbuhan itu bisa kembali di rel yang dulu itu. Betul. Ya katakanlah 6-7%. Setahun ke depan sih, ini faktor-faktornya nggak bisa diselesaikan dalam sehari. Tentunya. Jadi makanya betul Bang Panangian, idenya tidak jangka menengah ya. Iya dong. Membangun fondasi dulu. Fondasi ya. Mengoreksi, karena fondasi ini digerogoti. Fondasi kita semakin lemah karena ekonomi itu membutuhkan kepastian. Dan kepastian itu yang makin jauh. Di era Jokowi 2 ini ya. Periode 2 ini. Jadi aturan main cepat berubah begitu ya. Arahnya kemana tidak jelas. Ya kita lihat saja kebijakan otomotif misalnya. Kebijakan transportasi, IKN, dan macam-macam indeks persepsi korupsi kita juga merosot gitu. Jadi kebocorannya makin besar dan tidak membaik dari segi struktur tadi, makin bergantung pada sumber daya alam gitu ya. Industrialisasi tidak pernah dipidatokan lagi, diganti hilirisasi yang totally berbeda gitu ya. Kalau hilirisasi ya sekadar tambang diolah gitu, sedikit diolah, ekspor. Jadi tidak memperkokoh struktur industri di dalam ini. Dan peranan sektor industri terus mengalami kemerosotan terhadap PDB. Merosot gitu, seperti perosotan anak-anak gitu. Turun tinggal 18,3% saja. Dulu udah hampir 27% ya. Pernah 31. 31 pernah ya, pernah 31 ya pada zaman Pak Harto itu. 31 terus ya merosot ya. Iya, kok dulu kan kita rajanya tekstil, sepatu, macam-macam elektronik. Sekarang mana kita dengar lagi elektronik. Ya ada satu Polytron barangkali ya. Dan investor asing makin menghilang dari Indonesia. Investasi asing ya? Di industri manufaktur. Oh iya, investasi tentu asing masuk tuh ke jasa. Termasuk di properti. Iya, betul. Perkantoran, restoran, hotel dan seterusnya ya. Asuransi. Perbankan. Iya, keuangan ya. Nah, jadi sebenarnya bisa dikatakan daya tarik industri itu yang makin di mata orang asing, di mata investor orang asing. Daya tarik industri itu yang makin menurun ya. Ya, makanya misalnya kawasan industri milik Salim itu di Purwakarta kalau saya tidak salah ya. Purwakarta itu sebagian sudah dialihkan untuk hidroponik.
Oh, itu satu bukti. Kemudian LiPo ketimbang membangun kawasan industri bikin kuburan. Ya, Kuburan lebih ya, untung. ya, Yaitu Indikasi, pertanda-pertandanya semakin tidak atraktif industri manufaktur. Di pihak dilihat dari pihak asing ya. Betul. Nah, kemudian Bisa pihak Indonesia juga. Jadi di pihak investor pengusaha lokal juga ya, tekstil ya. pindah Ya. haluan, mereka tidak mau memperbarui mesinnya, mereka lari ke properti. Ya. Itu. Ya. Jadi beralih mereka sebagian ke properti kalau kita lihat di Jawa Barat ya. Ya. Memang ada sifat-sifat industri yang sudah mature. Apakah dia mature karena marketnya sudah jenuh? Apakah dia kelebihan cash? Ya, itu selalu masuk properti. Oh, ini Max, pokoknya Olimpik, apa segala. Tidak hanya tekstil ya. Betul, Enggak, betul. semua konglomerat. Jadi untuk menampung cash dari perusahaan yang sudah 50 tahun, rata-rata itu ke properti. Kecuali Jarum barangkali. Jarum pernah masuk. Loh, ini kan Jarum nih, Iya, Guru Indonesia. Cuannya nggak di situ kelihatannya. Oh iya, dia ke retail. Iya, dia ke retail sekarang, ke retail, buka beli-beli, buka apa segala macamnya. Tapi maksud saya, poin saya bahwa untuk membuat sebuah sejarah perusahaan itu tidak berhenti, ketika ada terjadi stagnasi, dia langsung masuk properti, mengamankan cash-nya. Kebanyakan sih, Mak, paling mudah tuh hotel, karena seperti kos-kosan kan terima uang kan. Hotel dan mall ya. Mall ya, kan recurring income ya. Nah, jadi dia nggak perlu susah-susah lah ya. Nah, kemudian apabila pemerintah akan datang memperhatikan 3 faktor ini ya. Tadi 4-nya, efisiensi, I-core ya. Berarti harus ada semacam penekanan kembali terhadap prioritas-prioritas untuk membangun landasan baru ekonomi Indonesia supaya pertumbuhan itu bisa di atas 6%. Dan itu bisa nggak dikerjakan itu dalam 5 tahun untuk membuat fondasinya itu? Kalau memang ada minatnya, ada keinginan nih yang kuat. Bisa. Karena semua faktornya, datanya kan ada di Fondasinya dulu ya. Fondasinya dulu dong. Bisa. Loh, karena kan kalau mencapai Indonesia Emas itu kan masih 25 tahun. Iya. Ya kan? Justru fondasinya itu perlu untuk 20 tahun bertumbuh habis itu kan? Nah, itu maksud saya. Bisa. Jadi 3 itu ya. Nah, sekarang coba soal kapital. Di mana persoalan yang paling fundamental untuk memperbaiki fondasinya untuk Indonesia ini? Tidak terlalu masalah seperti saya katakan tadi. Karena besar. tetap kita lebih besar di ASEAN ya, lumayan ya. Iya. Daya tarik Indonesia lumayan. Investment per GDP ya. Iya dong, ya. Turun. Ya, tapi Justru ya. Setelah ada Menko Investasi, Menteri Investasi, turun. Oh. Ya karena di otak mereka investasi yang didorong itu datang ke Elon Musk gitu-gitu. Oh ya. Bukan yang Ya. hilang itu tadi. Ya. Iya, kemudian itu mengenai, jadi kalau kapital sih nggak terlalu ada masalah di kita. Ada satu lagi yang masih belum dimanfaatkan ini. Kalau mau kita dorong ya, itu bank. Bank sekarang itu melakukan segalanya kecuali menyalurkan kredit. Ya mungkin karena faktor permintaan kreditnya yang menurun. Bukan ya. Jadi ini konsisten 20 tahun terakhir. Itu Bang Panangayan sadar nggak? Bank itu fungsinya kan seperti jantung. Ya. Dia nyedot dana masyarakat, pompakan kembali dalam bentuk kredit, termasuk ke properti kan. Iya. Kemampuan perbankan menyalurkan kredit domestik, ada juga kan bank yang menyalurkan kredit untuk proyek di luar. Domestik itu hanya 30,6%. Oh, dari dana yang dia miliki. Dari PDB. Oh, dari PDB. Oke, Iya. Sementara negara ASEAN semua 100. Kecuali yang di atas 100. Jadi jantung kita, kalau kita mau lari kencang, ya jantungnya harus dibereskan. Tapi apa yang dilakukan oleh BI, OJK, ngurusin yang pernik-pernik nggak terlalu mendesak. Apa itu? Kiris lah kemarin saya. Iya. Di satu kedai makan di pinggir jalan. Saya beli mie Aceh.
nggak boleh tunai, harus kiris. Nah kiris saya lupa pinnya, passwordnya harus pakai password. Kalau pin saya ingat, Bang harus pakai password. Ini gila, Pak. Tunjukkan aja uang itu. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, uang ini sah sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi dibuat sama BI tidak sah. Gara-gara itu tadi. Sok-sokan yang pernik-pernik tapi esensi jantungnya tidak diperkuat. Ini BI apa ini? Iya. Sama OJK lah ya. Iya. Jadi potensinya besar. Kenapa? Karena nyedotnya juga rendah. Oh, dari masyarakat? Dari masyarakat. Kira-kira 40% aja. Oh, jadi hampir sama ya sebenarnya ya, balance. Nah, tapi kapasitasnya ya. Kenapa? Artinya kan masih banyak, hanya 52%. Data Bank Dunia, jangan pakai data pemerintah. Ya. Data Bank Dunia 2021, orang dewasa yang memiliki koneksi dengan bank. Itu cuma 52%. Disuruh pakai kiri semua. Iya. Ini gila ini. Jadi bukan kapasitasnya yang dinaikin ya? Bukan kapasitas yang dinaikin, yang pernik-perniknya dinaikin. Iya. Seperti nggak ada kerja. Tanpa ada BI, Iya. itu jenius si BTPN itu bisa dipakai seluruh dunia. Iya, itu betul. Iya kan? Itu betul. Saya pernah pakai itu di luar negeri. Di bus di Kanada, bus di Praha bisa. Iya. GPN bisa, tidak bisa. Jadi bereskan jantung. Iya. Persoalan fundamentalnya harus diperbaiki ya. Itu nggak perlu si kiris-kirisan itu jenius. Bukan saya promosi. Iya. Faktual. Saya sebagai pensiunan wajib ke Taspen mandiri Taspen dan cuma dikasih GPN itu. Nggak bisa saya pakai di luar negeri. Iya. Bikin susah aja negara ini. Kita udah bayar pajak. Iya. Nah, sekarang yang perlu diperbaiki dari segi fundamental kemampuan bank katakanlah untuk memberi kredit. Gimana itu? Ya, tadi konekkan semua seluruh masyarakat rakyat Indonesia ini ke banking lembaga system. keuangan kan. Itu. Nah, jadi sekarang agak aneh. Misalnya rakyat di desa mau bayar listrik ke PLN. Ya. Nggak bisa dia ke BPR. Oh. Nggak bisa ke BMT. Ke Indomaret bisa. Karena BPR dilarang. Kenapa itu ya? Itu dia. Inilah sesat pikir ini. Jadi ada bank tidak boleh beroperasi sebagai bank. Trading bisa. Bahkan sekarang saya lihat baru dari Karo saya di Brastagi itu saya mampir di pom bensin, di sebelahnya ada convenience store, bisa tarik uang. Gojek bisa kasih pinjaman. Bank bukan dia. Bukan. Tapi yang bank tidak bisa. Jadi ini BI-nya harus diluruskan ini. Harus diputar otaknya ini. Banyak yang cara berpikirnya tidak lucu. Jadi yang kita butuh struktural. Yang dilakukan instan. Seperti juga di permukaan gitu. Yang di permukaan kosmetik gitu. Padahal yang masalahnya jantung. Kalau diperbaiki kosmetiknya jadi cantik, jantung nggak diselesaikan. Ya serangan jantung juga. Iya. Oke, itu kapital ya. Kapital udah jelas. Jadi kapasiti perbankan itu masih jauh di bawah ASEAN rata-rata ya. Baik menarik dana maupun melemparkan dana dalam bentuk kredit kan. Nah, satu lagi sih harus ditambahkan. Jadi pemerintah kan pendapatannya turun terus. Tax ratio ya. Yes. Tax ratio-nya turun terus. Belanjanya meningkat terus. Beli senjata nggak karu-karuan tuh ya. Belakangan ini kan bang. Infrastruktur. Nah, dari mana uangnya? Utang kan. Nah, utangnya kertas. Surat utang namanya. Nah, asing ini udah mulai menjual
mulai menjual. Kalau dulu asing itu peranannya terhadap local currency bonds itu 36%, sekarang tinggal 14%. Menurun ya? Mereka menjual terus. Walaupun tahun ini masih positif tapi belakangan ini naik, tapi pernah turun pernah 90 triliun itu net buy-nya, sekarang tinggal 60-70-an. Supaya harga surat utangnya tidak turun, gimana caranya, Bang? Paksa Bang beli. Jadi sepertiga surat utang itu disedot oleh bank. Jadi bank itu tutup mata, untungnya melonjak. Karena dia dapat bunga 6-7% saja, cost of fund-nya cuma 1% barangkali. Atau 2%. Lah. Iya kan. Nah, risiko 0. Nah itu. Jadi bank beruntung tanpa kasih kredit. Tanpa menambah porsi kredit gitu. Tanpa menambah porsi kredit. Jadi artificial semua. Jadi nggak ada faktor yang memaksa dia untuk menyalurkan kredit ya? Ya, injak juga. Injak juga. Beli ya. Kan bank-bank besar punya pemerintah juga. Jadi kejujuran yang dibutuhkan ini. Kejujuran untuk mengakui apa masalahnya yang mendasar harus dilakukan gitu ya. Jangan terbuai dengan yang macam-macam gitu ya. Yang artificial, ngundang Elon Musk, ya nggak bakal datang dia. Nggak bakal datang. Lebih baik diperbaiki yang karena di dalam. Basis teknologi kita kan rendah. Itu yang harus dibenahi. Nah, kapital udah jelas ya, ada sedikit. Nah, kemudian human resources. Apa yang menjadi prioritas untuk 5 tahun menjadikan landasan Indonesia bisa ya sedikitnya mengikuti ASEAN lah. Kalau tadi kapital kan kita nggak terlalu rendah, tapi human resources mungkin kita masih di bawah. Ada satu laporan kecil nih, lihat intelijen IQ Indonesia memang paling rendah ya di ASEAN ya. Nangis kita kalau bicara IQ ini, yang paling rendah di ASEAN. Tapi dari segi apa yang bisa kita perbaiki ya dari sudut fundamental resource, human resources? Ya investasi di Amerika saja sekarang jadi agenda ya. Karena kan di sana ada isu seolah-olah ekonomi dinikmati oleh 1% saja. Jadi gerakan 99% itu kan. Inequality akibat globalisasi ini luar biasa. Jadi investasi sejak anak dalam kandungan ibunya. Jadi dikasih cash transfer segala macam itu ya. Nah, supaya tumbuh generasi-generasi yang tidak stunting itu. Sekarang stunting didorong, kita respect ya. Tapi tolong stunting itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat itu beda penyebabnya. Ada masalah kultur kan, gaya hidup, adat istiadat, kebiasaan makan, macam-macam kan itu memengaruhi. Jadi tidak hanya orang miskin yang stunting itu anaknya, tapi juga orang kaya, tapi karena tidak tahu gizi segala macam. Nah, ayo kita lihat berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Nggak bisa satu program untuk diterapkan ke seluruhnya. Ada juga yang karena kumuh. Betul. Ya, karena tempat tinggal, udara, ya segala macam. Ya, itu BKKBN menemukan itu. Kemudian pendidikan ini salah satu yang membuat kita bisa terhindar dari middle income trap, perangkap pendapatan menengah, adalah persentase penduduk yang lulus tertiary education. Kita rendah sekali. Jadi kalau kita lihat indikator-indikator apa sih yang menyebabkan negara-negara yang telah sukses menjadi negara maju, misalnya Taiwan, Singapura, Korea, Hong Kong. Malaysia belum. Belum ya, Hong Kong Malaysia belum. Ya. Mereka ini konsisten tinggi. Nah, tidak cukup lagi, sekarang orientasinya menurut saya udah deh, jangan ngarang-ngarang. Pakai standar dunia saja. Ya. Kita perkuat base dari ilmu itu kan science, math, history sebetulnya. Sejarah ya.
sejarah dan literasi. Literasi ya. Literasi sejarah, literasi apa. Nah sekarang generasi kita jarang mau baca, Ya. kemudian matematikanya lemah. Ya. Nah ini yang kita perkuat, gaji guru matematika kita naikkan. Ya. Ya, dan sains ini. Semakin makin banyak ya. Kemudian kita dorong orang-orang ini LPDP misalnya Ya. 75% untuk science and engineering. Oh. Ya. Ya. Hukum, ekonomi segala macam 25% Ya, aja lah. cukup ya. Cukup lah ya Bang ya. Di sini juga udah cukup bagus-bagus kan. Dan ya, nanti orang-orang kaya semua yang di sana ya. Tapi justru itu. itulah apa standarnya Penekanan dunia. Jangan apa namanya sekolah merdeka lah apalah. Waduh repot. Jadi nanti kamu nggak perlu ngambil matematika gitu kan nggak bisa, harus dipaket dulu nih. Harus dipaket. Inilah syarat minimum. Setelah itu jalan. Kemudian mata kuliah anti korupsi, mata kuliah entrepreneurship. Aduh, terlalu dibebani oleh banyak mata kuliah yang mata kuliah anti korupsi misalnya jadi hafalan. Tetap aja dia korupsi gitu. Kan yang harus ditanamkan kan nilai. Iya, nilainya ya. Entrepreneurship spiritnya gitu. Bukan dalam bentuk mata kuliah gitu. Itulah termasuk sejarah tadi kan? Betul. Iya, sejarah pemberantasan korupsi dan segala macam. Sejarah memahami peradaban. Iya, peradaban ya. Peradaban kita tinggi gitu. Ya, tidak molor ya. Ya, jadi pendidikan penting, ya kesehatan ya mutlak lah ya. Iya. Nah, kesehatan ini kalau kita lihat sudah tidak wajib lagi pemerintah mematok untuk kesehatan itu sekian persen gitu. Nah mudah-mudahan walaupun ini tidak, tapi harus kita sadari pendidikan dan kesehatan ini dua sisi dari satu mata uang ya. Nggak bisa pinter penyakitan, Ya. sehat nggak pinter gitu Ya. dua-duanya. Pakai standar dunia. Ya. Di standar white papernya yang Bapak nasihati itu di situ ada kesehatan itu benar-benar disoroti betul ya. Betul. Pendidikan kesehatan. Productivity ya masalahnya ya. Nah kemudian tadi human resources sudah jelas ya. Nah bagaimana peningkatan APBN yang selama ini 20% ya diwajibkan mandatory pendidikan. Ya. Apakah arah-arah yang diinginkan untuk membangun fundamental SDM itu sudah ada? Belum ya. Dan jadi banyak orang yang memberikan itu, komen itu. Yang betul-betul kependidikannya itu sangat rendah. Jadi di pendidikan tinggi misalnya, yang betul-betul untuk pendidikan tinggi, untuk mahasiswa, untuk kampus itu barangkali ya berapa? Pokoknya rendah sekali lah ya, rendah sekali. Jadi kebanyakan untuk administrasi, untuk program, dan semua yang berbau pendidikan. Pendidikan tentara masuk situ, pendidikan pegawai masuk situ juga, masukkan aja semua gitu. Jadi kalau kita lihat memang terbatas sekali dan makin sulit orang miskin ini untuk sekolah ya. Jadi kalau ada anak tukang beca itu lulus perguruan tinggi itu jadi berita koran, harusnya nggak jadi berita koran. Anak tukang beca juga berhak untuk pendidikan gitu, keadilan dalam pendidikan. Ya. Kalau zaman saya dulu, Bang Panangian juga dulu barangkali kuliah kan murah sekali. Iya. Saya di negeri, Universitas Semarang itu murah sekali. Kan. Iya. Saya 15.000 semester. Iya, kurang lebih saya juga 40.000 lah. Saya dari tahun keluarga miskin, ya saya masih bisa lah mencarikan uang untuk anaknya kuliah. Sekarang udah sulit ya. Jadi itulah berarti anggaran untuk pendidikan tinggi memang kurang. Efektivitas anggaran. Efektivitas lah, ya. Jadi 20 sih wajib APBN Iya. gitu ya. Efektivitas anggaran. Pemerintah juga ada LPDP kan. Udah 75% untuk natural science, untuk material matematika science, ya kemudian ya. Supaya kemampuan research kita itu meningkat. Tidak ilmu sosial tidak penting, bukan sama sekali, tapi prioritasnya harus lebih untuk meningkatkan daya saing bangsa ini ya. Kemudian tadi kapital sudah, human resources sudah, satu lagi tadi yang kan ada 3 tuh,
Capital, human resources, Teknologi. teknologi. Nah, teknologi ini apa ini yang paling dekat dengan kebutuhan? Kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain, Ya, to a certain extent termasuk Jepang, dia pinjam teknologi asing oh, lewat FDI, bisa ya? Foreign Direct Investment. Iya, langsung. Seperti di Indonesia kan, Toyota bawa teknologi ke Indonesia, akhirnya Indonesia bisa atau Indonesia dijadikan basis untuk memproduksi Kijang. Iya, iya. Daihatsu itu apa namanya, Xenia atau apa 100% di Produksi di Indonesia. diproduksi di Indonesia oleh orang-orang Indonesia, termasuk desainnya. Sekarang kan desainnya bagus-bagus. Maaf kalau saya sampaikan merek tertentu itu bukan karena promosi, nggak sama sekali, tidak ada niat gitu ya. Tapi karena yang saya tahu sedikit gitu. Nah, jadi FDI kemudian kan kita tiru, dan seperti Korea meniru Jepang lebih bagus. China FDI diundang kan zaman Deng Xiaoping kan. Setelah China membuka diri, melonjak ekonomi China itu, kemiskinan separuhnya bisa dipangkas dalam waktu 20 tahun. Separuh kemiskinan. Separuh dari miliaran orang loh Bang. Iya, tahu. Ya. Jadi kita juga bisa. Nah, kalau kita nih FDI-nya banyak sih yang datang, tapi tidak didorong untuk mengisi teknologi itu. Datangnya ke yang tadi tuh services segala macam itu. Apa insentifnya jadi tidak jalan gitu ya. Harus diperbaiki lah supaya supaya seimbang, supaya hasil teknologi yang kita butuhkan itu nempel di kita. Seraya kita mengembangkan basisnya. Iya, 5 tahun saya katakan. Iyalah. Dan banyak itu pasti yang mau masuk sini kalau dikasih insentif ya. Shortcutnya begitu kan, kita nggak bisa. Barangkali 20 tahun kalau kita mengembangkan sendiri aja. Iya. Dan kehilangan waktu kita. Momentum hilang. Dan artinya FDI itu, Foreign Direct Investment itu, penanaman modal asing itu, memperkuat struktur industri kita. Sekaligus, di parts and components-nya. Di bahan bakunya. Jadi, ini juga menurut saya salah kaprah ya pemerintah. Tas mewah dibatasi gitu kan, iPhone, handphone dari luar negeri nggak bisa masuk. Kalau beli di luar negeri harus masuk pos bea cukai itu, IMEI apalah, harus daftar segala macam gitu. Semua harus local content gitu. Ya nggak bisa zaman sekarang seperti itu. Itu pun hanya 10% dari impor. Yang diurusin pemerintah ini cuma 10% barang jadi itu. 75% impor adalah bahan baku. Nah, kalau industrinya tidak didorong, kalau industri parts and component farmasi tidak diajak masuk dari India, dari China, dari manapun, tapi India dan China yang paling besar, ya kita sudah memproduksi obat hampir semua, 90% tuh obat sudah kita produksi dalam negeri, tapi 90% bahan bakunya diimpor. Jadi strukturnya lemah. Nah itulah yang kedepannya harus. Dan harganya jadi mahal. Ini saya mau ngetes Bang Panganian, boleh enggak? Menteri Perindustrian namanya siapa? Yang sekarang ini? Kan udah diganti. Ya, siapa? Mohon maaf ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dia kerjakan. Namanya Agus Gumiwang Kartasasmita. Jadi ya itulah. Kita nggak tahu nih mau dibawa kemana industri kita kan. Kita nggak pernah dengar dia pidato. Ya ada sih di seminar-seminar gitu. Padahal industri itu keren dulu. Maksudnya tidak ada tekanan atau prioritas yang ingin dikejar gitu kan. Nah jadi itu yang menurut saya harus kita kedepankan ke depan. Mumpung belum terlambat Jangan sampai kita ini tua sebelum kaya. Ya itu istilah itu. Nanti implikasi dari kita tidak jadi negara
maju, negara berpendapatan tinggi lebih persisnya adalah kita tua sebelum kaya. Iya. Padahal tua penyakitan, kebutuhan obat lebih banyak, macam-macam kebutuhan khusus lebih banyak. Pakai uang pensiun yang nggak cukup. Terjebak dia. Karena pensiunnya rendah. Iya. Terjebak ya, generasinya. Jadi kita jadi beban anak kita. Iya. Itu yang middle income trap itu. Iya. Nah, I-Core tadi, gimana tuh soal I-Core? Yang paling fundamental apa yang diperbaiki? Kalau kita lihat ya pengalaman kasat mata perencanaan yang ugal-ugalan, tidak ada tender, tunjuk langsung gitu. Kalau tidak ada tender, kita tidak ada benchmarknya, Nggak ada standar. tidak ada standarnya. Kemudian ya korupsi lah mana-mana. Menteri-menteri lah, gubernur, bupati, wali kota, BUMN ya kan, tiap kasarnya setiap hari beritanya selalu ada. Dan lebih parah lagi ketua KPK-nya pun jadi tersangka gitu. Ini kan kemunduran yang luar biasa, titik nadir gitu. Ya itu, I-Core-nya naik dari 4 sampai 4,6. Sebelum ini sejak era Orde Baru menjadi 6,5 di era Jokowi 1 dan untuk sementara 7,3 era Jokowi 2. Hampir double ya. Luar biasa. Dan itu dianggap tidak masalah. Iya. Investasi untuk semakin banyak kebocoran. Kebocorannya nggak pernah diurus. Ada nggak hubungannya Bang dengan jumlah penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi terhadap PDB? Korupsi. I-Core ini? Ya, bukan I-Core. Jadi kalau dulu katanya 400.000 itu udah menyumbang 350.000 menyumbang 1% kalau penyerapan tenaga kerja akibat investasi. Sekarang ini katanya harus 800.000 baru 1%. Iya, karena secara langsung sih tidak ada. Tidak ya? Jadi seperti saya katakan tadi, dulu FDI ini yang masuk industri elektronik, tekstil, apalagi mobil, kan manufacturing semua. Yang tenaga kerjanya banyak sekali, melimpah. Nah, belakangan sektor jasa, asuransi, sedikit tenaga kerja ya. perbankan, sedikit. Jadi pertanyaannya mengapa? Nah, ini kan tidak diarahkan ke industri, dikasih insentif, atau susahnya membangun industri itu izinnya susah, macam-macam, berbelit-belit. Sementara kalau bangun jasa bikin kantor aja udah selesai ya. Tinggal transfer jasanya ya. Nah sekarang berarti lain topik ini. Saya nggak ngerti tuh. Kalau dulu katanya berapa ratus ribu menyumbang 1% pertumbuhan PDB. Sekarang tuh makin besar. Apa penyebabnya itu ya? Yang apa ini? Jumlah dari tenaga kerja yang diserap oleh investasi lah. Kalau dulu hanya dalam 400.000 penyerapan tenaga kerja menyumbang 1%. Ya kan dulu gini. Pertama kita undang asing untuk bangun perakitan mobil. Ya kan, Bang? Perakitan semua diimpor. Kita cuma merakit saja. Tatkala volumenya sudah besar, sedikit demi sedikit komponennya dihasilkan di dalam negeri kan? Karena apa? Karena skalanya udah besar. Maka yang saya sebut tadi namanya saya nggak usah sebutkan lagi lah, itu komponennya udah dihasilkan di sini. Bahkan mesinnya pun saya baru dari Karawang datang menyaksikan dengan mata kepala sendiri pabrik mesinnya. Dulu mesinnya nggak ada, mesinnya masih diimpor. Nah jadi kalau sekarang smelter dari China, pegawai dari China, teknologi dari China, semua dari China, hasilnya dikirim ke China, itu namanya bukan industrialisasi. Jadi beda. Iya. Jadi itu perbedaan itu ya yang membuat ya? Tidak, China itu tuh apa? Stainless steel segala macam itu mesti kita impor. Padahal nikel itu menghasilkan stainless steel, betul. bahan baku stainless steel. Ininya masih kita import karena di level ferronikelnya udah diekspor semua ke China. Nggak semua ya, 95-99% gitu. Karena konsep industrialisasinya lemah. Itu yang membuat itu ya.
Ya, jadi harus makin banyak kapital untuk menciptakan pertumbuhan. Nah, yang menciptakan pertumbuhan tenaga kerja itu loh, industri parts and component, mulai dari knalpot, ya kan, bisa dilakukan oleh industri rumah tangga. China juga melakukan itu. Makanya serapan tenaga kerjanya begitu besar ya, konsentrasi manufacturing ya. Jadi ketika jasa itu makin kecil dia, makin sedikit penyerapan. Betul. Partisipasi, labor participationnya makin kecil ya. Ya sekarang pun ancamannya sudah di depan mata, tapi saya yakin ada solusinya. Robotisasi sudah makin banyak di industri otomotif kita. Tapi nanti kan ada konsep tenaga kerjaan tuh retraining segala macam lah, harus disiapkan semua. Ya, jadi udah agak jelas ya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membangun sebuah fondasi yang kuat dalam faktor kapital, human resources, kemudian teknologi, dan memperbaiki tata kelola untuk menciptakan ICOR kembali lagi ke di bawah 5%, kurang lebih kan itu ya. Nah, kemudian masuk kita ke sektor properti. Yang dihasilkan oleh kajian LP3EM, LPEM ya, LPEM, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Ya, ekonomi dan masyarakat ya. Saya dibesarkan di sana. Iya. Kakak saya dulu belajar di situ, terus dia jadi atas perdagangan di Meksiko dan Madrid. Jadi ceritakan sama saya. Nah, kemudian waktu itu Pak Profesor Mitro ya. Sumitro ya, masih di situ ya. Nah, kemudian kalau misalnya kembali ke sektor properti, hasil LPEM ya, dia menyebutkan bahwa apabila properti berhenti, maka kemiskinan itu jumlahnya 17% atau kurang lebih dikalikan 270 juta itu 47 juta. Tapi ketika properti beroperasi penuh, itu menurut temuannya selama 5 tahun terakhir dari 2018-2022, maka kemiskinan itu turun menjadi 9,53%, menjadi hanya 27 juta. Berarti berkurang sekitar 20 juta something. Kemiskinan. Ya, akibat pengangguran juga. Ya. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau sektor propertinya mandek. Iya. Nah, poin saya adalah saya ketemu dengan Dr. Uka, tapi yang saya mau coba simulasi begini. Kalau di dalam zaman pemerintahan Pak Jokowi ini akan 9 tahun ini, pembangunan rumah itu kurang lebih hanya sekitar 250.000 per tahun. Backlognya berapa juta sekarang? 12,7. Artinya backlognya nggak berkurang. Bertambah terus dong. Iya, karena tidak ada suatu pembangunan yang signifikan. Nah, apabila nanti pemerintah yang akan datang membangun 1 juta lah, berarti kan kurang lebih 4 kali kan. Nah, saya tanyakan kepada bagaimana caranya untuk mendeteksi pertumbuhan kemiskinan ini akibat kalau didua lipatkan. Dia bilang begini, itu pasti ada signifikan, paling tidak bisa di bawah 7% nanti. Cuman nggak tahu saya mengukurnya dari mana kan. Artinya kenapa dia bilang begini, asalkan tidak ada komponen import yang signifikan dalam pembangunan itu. Nah, saya cari-cari ternyata yang tidak banyak komponen import itu cuma rumah. Kalau udah bangunan kantor itu udah ada, lift segala. Tapi kalau rumah itu betul-betul nggak ada, minim sekali. Nah, apakah bisa dikatakan dengan dengan memperbanyak jumlah pembangunan rumah, itu bisa mengurangi kemiskinan signifikan? Otomatis. Apa penjelasannya yang lebih? Ini yang kita yang kasat mata aja. Kasat mata lah. Pekerja-pekerja bangunan itu hampir semua tidak ada yang dari Jakarta. Antara lain berasal dari pusat-pusat kemiskinan itu. Oh iya. Karena mereka kepemilikan tanahnya, mereka kan dari tani. Ya, betul. Kepemilikan tanah mereka di desa itu 0,3 hektar. Rata-rata. Ya. Hasilnya tidak mencukupi mereka untuk setahun. 0,3 hektar. 3.000 meter. Dapat beras berapa? Nggak cukup. Iya. Jadi petani ini sekarang netonya dia membeli beras lebih banyak. Membeli beras lebih banyak daripada menjual beras. Jadi netonya dia beli. Iya.
Nah, jadi yang menyebabkan mereka semakin miskin adalah pertanian, mengandalkan pada pertanian. Padahal di pertanian itu kerjanya di bawah 100 jam per tahun. Kalau kita kan 350 jam kerjanya. Taruhlah kita 300 jam. Ya, jadi 3 kali lipat efisiensinya ya. Nah, jadi mereka penggunaan resources waktu sudah panen selesai, mereka nganggur kan. Nah, mereka kerja ke sini. Kalau panen mereka pulang. Supir saya juga yang sebelum ini ya, itu pulang kalau panen dia minta pamit pulang gitu. Nah, coba bayangkan apa yang mereka bisa lakukan yang bisa langsung terserap kecuali bangunan. Nggak perlu pakai ngelamar kan. Mereka punya kelompok-kelompok gitu kan. Tinggal ditarik informasi ya. Gimana? Iya benar-benar. Mobile. Nyata sekali. Di tengah COVID terasa kan. Udah ada bangunan segala macam. Mereka harus pulang ke desa tanpa pendapatan. Nah, makanya pemerintah kasih apalah BLT gitu-gitu ya. Jadi gila, Bang. Gila. Nah, kedua, program pemulihan ekonomi itu kalau digelontorkan ke properti nggak sampai setahun udah ada hasilnya. Ya, kalau yang lain-lain kan kalau proses restrukturisasi kredit lah gitu kan. Ya kan? Menunggu waktu. Nggak direct ya. Oleh karena itu Bang Panangayan masih pernah baca niscaya waktu habis Perang Dunia Kedua, zaman Malaysia lah ya, Roosevelt waktu itu bikin Great Deal, bangun semua, bangun jembatan, highway, paling gila itu highway kan, sampai kalau di Washington DC itu di kantor-kantor pemerintah hampir semua ada patungnya. Jadi di kantornya KPPU-nya Amerika, FTA, Federal Trade Commission FTC, itu kuda yang sedang meringkih di apa itu kan, ada 2 lagi kudanya. Artis-artis juga dikasih kerjaan. Tuh bikin patung-patung di taman-taman segala macam gitu. Jadi untuk menggerakkan ekonomi ya. Patung, highway, perumahan, segala macam. Bangunan. Ya itulah sektor abang itu. Langsung gitu. Dan multiplier efeknya. Kebutuhan semen berapa? Semennya jadi hidup. Batu-batanya, tekelnya, gentengnya, itu yang tadi hampir semua local content. Dan menurut Mas Uka itu 185 industri itu jadi bergerak. Multiplier. Makanya dia yang paling sakti untuk pemulihan itu. Dan di mana-mana juga seperti Singapura. Nggak pernah selesai membangun properti. Dan dari properti lah mereka hidup. Karena banyak orang asing masuk situ. Orang asing nyewa. Harganya beda untuk membiayai CPF mereka kan. Central Provident Funds-nya. Jadi keuangannya juga sehat. Nah di sini CPF-nya belum jalan. Ada sih Bang, mulai tahun 2027. Sekarang diterapkan untuk PNS, tapi untuk semua nanti pekerja 2027. Bang, saya udah pensiun nih, tapi 2012 pensiun saya. Kan ada tabungan tapera saya. Nggak tahu, saya lupa lah berapa tahun. Tapera ya. Udah berapa tahun gitu akumulasinya, saya nggak tahu lah ya, nggak ingat. Pak, masih ada tapera Bapak nih bisa diambil karena ada pensiun. 1,8 juta cuman. Dapat apa? Apakah itu karena nggak dikelola? Ya nggak tahu lah Bang, salah urus lah semua ini. Iya kan? Singapura itu berhasil membangun lewat utang. Utang Singapura itu besar, Bang. 105% dari PDB-nya. Indonesia cuma 38% sekarang ini. Tapi yang menyedot
surat utang Singapura itu rakyatnya sendiri si CPF itu. Oh. Tapi rela nggak kita gaji dipotong 30%? Nah, 30%. Oh, di sana ya, CPF. Karena tapi nggak semua pekerja dong. Iya, iya. Bagi-bagi kan. Malaysia punya 2 CPF. Satu untuk pegawai kerajaan, satu untuk pegawai swasta. Itu ngundang saya, pusing mereka, nggak ada lagi tempat untuk investasi di negerinya. Jadi mereka ingin investasi di Indonesia. Saking banyaknya Ya, saking banyaknya uangnya itu. Karena ngelolanya beres. Iya, iya, iya. Jadi semua harus diurus, ini kan jantung harus diurus. Iya, iya, dari fundamental tadi. Kepastian hukum juga. Ya, itu untuk membuat investasi asing masuk lebih mudah dan pasti. Iya, dan mengarahkan ke industri manufacture. Ya, kemudian teknologi tadi yang FDI langsung, transfer teknologi menyerap tenaga kerja begitu banyak ya. Jadi memang ini sebuah seni untuk mengatur mengatur arah Indonesia sehingga bisa siap tinggal landas. Katakanlah 5 tahun dulu fundamentalnya dibangun kan. Nanti 5 tahun kemudian sudah bisa mulai terlihat apanya. Tapi Bang ini kan ada Pilpres nih. Saya tidak mendukung dan juga bukan tim sukses salah satu calon. Saya baca programnya bagus semua. Iya, memang. Bagus semua dan mirip. Iya, memang. Ya, ada ya varian-variannya kecil sekali. Ya. Karena sebetulnya yang bikin kan bukan mereka, tim. Ya, saya aja diundang oleh 2 kandidat. Iya. Bang Panangnya saya juga diundang ya. Untuk perubahan. Gitu kan. Jadi semua sama. Yang bikin kita sama gitu. Nah, jadi ada satu kuncinya. Iya. Jangan sampai kata saya salah seorang anggota tim sukses ini ke saya, visi misi itu nggak penting Bang. Dia bilang, dulu juga Pak Jokowi nggak pernah ngomong nawacita kalau kampanye kan. Itu mau buat syarat aja ke KPU. Kalau begitu ya udah goodbye lah kita. Jadi oleh karena itu kita harus desakkan nih dari berbagai pihak gitu, dari luar dunia politik. Untuk desakkan terus apa yang terbaik buat kita gitu. Jadi gelap kalau tidak ada yang menerangi dari luar. Ya. Karena kepentingan modal itu mengutamakan kepentingan mereka gitu. Itu saya takutnya mereka dicengkeram oleh kekuatan-kekuatan oligarki itu. Dan kekuatan oligarki itu menyatu sekarang dengan negara. State and corporation itu menyatu. Jadi nggak malu-malu itu ada menteri yang minta subsidi untuk dirinya sendiri gitu. Ya kayak subsidi mobil dan sepeda motor listrik itu. Zaman dulu nggak ada yang seperti ini. Nah jadi kita pastikan program yang mereka telah buat itu plus barangkali ya yang ada yang belum sedalam yang kita diskusikan dijalankan. Bagaimana itu memastikan itu yang terpenting. Nah DPR-nya kan harus kuat kan, checks and balance-nya, jadi balances, jadi harus seimbang juga. Demokrasi harus diperkuat juga. Pembangunan yang mengabaikan demokrasi akan menghasilkan kondisi seperti sekarang ini. Itu harapan kita itu. Supaya jangan visi misi itu dijadikan ada kertas yang dikasihkan di PU. Setelah itu isinya keren. Iya. Tampilannya keren. Waktu presentasinya keren, PowerPoint-nya kan, wah pokoknya hebat. Tapi abang ngomong tadi kenapa abang bilang semua seperti mirip? Ya, kalau di perumahan saya jamin mirip. Pendekatan akademik. Ya. Yang diundang kan ekonom. Iya. Ekonom siapapun, niscaya akarnya kan sama. Iya, gitu ya. Saya kira gitu benar. Bahkan satu ekonom diundang di 3. Iya. Tiganya. Iya, betul. Apalagi ekonomi ini kan bisa dikopi dari berbagai statementnya di luar, ya kan, dari makalah-makalahnya bisa. Begitu tahu di sini Faisal Basri dicari aja, walau iya kan contoh gitu ya. Jadi memang bisa dikopi. Dan yang di tim-tim itu kan kawan-kawan kita juga. Ya memang, kan? ya. Ya kawan kan kita udah
malang melintang, Bang. Panangan juga niscaya dari dulu kalau soal properti. Ya, semua partai barangkali ngundang gitu kan. Iya. Betul. Nah, tapi balik lagi, karena ada kesadaran kolektif juga terhadap persoalan-persoalan yang kita bicarakan, terutama tadi soal pertumbuhan ekonomi kan, itu kan nggak bisa dibohongin. Karena semua juga merasa itu adalah semacam jebakan Indonesia sehingga tidak bisa menyamai agak cemburu dengan Thailand, Vietnam belakangan ini kan. Nah, jadi saya kira selama itu ada, harusnya sih 5 tahun ke depan itu harus dimanfaatkan untuk menjadi fondasi lah, paling tidak fondasi lah. Jangan kecil hati. Pernah kan Pak Jokowi minta gitu ke menteri, bisa nggak kita nyusul Thailand dan Malaysia? Nah terus deputi menterinya cerita ke kita, saya bilang ini, jangan ngimpi menyusul Thailand dan Malaysia. Sebentar lagi kita akan disusul oleh Vietnam dan Filipina. Nah, terus disampaikan ke Pak Presiden. Oh gitu ya? Oh, nah mulai aware. Gitu. Nah, tapi hal-hal seperti itu tuh jarang barangkali didengar Pak Jokowi ya. Yang lebih banyak didengarkan yang inner circle-nya, yang informal itu. Nah, jadi kedepannya 5 tahun ke depan barangkali kita disusul dulu karena kita kan konsolidasi dulu. Sementara Vietnam ini kencang gitu. Sumber daya manusianya, teknologinya, macam-macam itu. Nanti saya tunjukkan data-datanya membuat kita miris. Bahkan Kamboja pun sekarang udah menghentak-hentak kan. Jadi kita cuma lebih tinggi nanti sebentar lagi dari Laos dan Myanmar saja gitu kan. Jangan sampai. Nah, tapi long term kita punya Vietnam yang tidak punya itu sebentar lagi mereka aging. Mereka menuanya lebih cepat dulu daripada kita. Kita bonus demografi ya. Iya, kita masih berapa Pak Jokowi bilang 13 tahun. 13 tahun. Cina udah aging population sekarang. Cina sudah aging, Thailand sudah. Aduh, iya. Thailand itu sudah tenaga kerja kasarnya dari Kamboja. Sebenarnya itulah momentum 5 tahun ke depan ini memang luar biasa ya. Kalau kesadaran bernegara ini ada ya. Jangan disia-siakan lagi. Kalau miss udah deh. Middle income trap. Nah, saya pernah mengundang Abang dulu, pernah ngomong bahwa memang culture kita dari seluruh ASEAN ini agak beda. Anda mengatakan kita itu soft culture. Kalau mereka ini semua hard culture memang, yang seperti Korea, Taipei, Taiwan, kemudian Hong Kong, Malaysia dipengaruhi oleh Singapura, sangat dipengaruhi karena saya pernah belajar di sana. Tapi Indonesia memang agak lain sendiri ya. Kenapa? Soft culture. Karena kita tidak punya musuh. Tidak ada ancaman dari sekitar. Itu masalahnya. Hong Kong ancamannya China, Taiwan ancamannya China, Singapura dikelilingi oleh Malay, gitu kan. Mana lagi? Korea oleh Korea Utara dan Jepang, gitu kan. Jadi kita nggak punya musuh. Nah, oleh karena itu, mumpung kita nggak punya musuh, anggaran pertahanan kita sisihkan dulu deh buat SDM, senjata nomor 1 senjata. Mau perang sama siapa sih kita? Mudah-mudahan. Saya sadar, artinya dan pengadaan senjata 35 miliar dolar untuk beberapa tahun ke depan ini hampir semua impor. Nah, zaman Pak Riyakudu dulu kita udah bisa bikin panser sendiri gitu-gitu kan. Ya walaupun lucu-lucuan gitu, misalnya Tex Mako bikin truk kan gitu. Ya udah. Nah, ayo kita bangun 5 tahun ini basis supaya mengurangi porsi impor itu. Kan militer itu kan terkena nasionalismenya. Nasionalisme kecuali impor. Waduh, kacau deh. Yang gini loh, apa semangatnya itu yang seperti itu. Mudah-mudahan bisa
Nah, soft culture itu perlu diimbangi dengan mentalitas bersaing gitu. Oke. Nah, jadi contohnya misalnya, oke, dalam luar negeri bikin ini, nah kita bikin yang lebih baik. Nah itu dia. Kalau enggak kita mati kan, kita impor semua. Ya, ya. Jadi tekad untuk memperbaiki diri lewat inovasi, lewat R&D menghasilkan inovasi, inovasi meningkatkan daya saing. Ya, ya. Nah ini yang harus kita. Dari 3 capres ini saya lihat R&D memang diberikan sebuah penekanan soal anggaran terhadap rasio terhadap PDB. Iya, sekarang cuma 0,28%. Ya, rata-rata ini 1%. Satu. Ya, Oh, kan sama kan? ya. Itu usulan-usulan yang masuk ya. Jadi saya kira harapan kita cuma di situ ya. Mudah-mudahan kesadaran berbangsa dan bernegara ini ada secara kolektif di semua baca pres ini untuk memanfaatkan 5 tahun itu membangun fondasi permodalan, resources, human resources, kemudian teknologi dan ICOR tadi. Iya. Di sana ada korupsi dan segala macam ya. Dan properti, kalau di dalam PDB itu construction, Dan sektor konstruksi dan real estate. Ya, sekitar Real estate. Nah, iya. 2 itu kontribusinya nomor 3 kalau enggak nomor 4. Nomor 1 kan industri manufaktur. Manufaktur tetap ya. Nomor 2 perdagangan. Ya, ya. Nomor 3. Nomor tiga. Kalau digabung ya. Iya dong. Itu berarti untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 itu bukan tidak mungkin. Ada satu lagi, Bang. Kalau mau lebih kencang lagi. Kontroversial barangkali, banyak dicaci maki saya, tapi gak apa-apa. Sekadar untuk menunjukkan potensi. Asing dibolehkan dipermudah beli properti. Udah mulai. Sudah. Udah. Nah, coba bayangkan, misalnya ada 1 juta orang asing masuk ke Indonesia, ya mereka nggak boleh beli landed, katakanlah yang apartemen aja. 1 juta unit apartemen. Apa yang terjadi pada industri batu Mereka bata itu dibatasi dengan 5 miliar. Ada 3 miliar. Di atas 5 miliar. Iya, enggak di atas 3 miliar. Di atas 3 miliar. Untuk daerah tertentu. Iya. Ya. Itu. 1 juta kali 3 miliar. 3.000 triliun itu. Industri satpamnya. Iya. Nggak ada pengangguran. Memang sih. Nggak ada pengangguran. Semua dari satpam, pembantu, tukang rumput, tukang kebun. Iya, memang. Ya. Saya hitung untuk 1 juta rumah saja itu dibutuhkan kurang lebih 2,5 juta tenaga kerja. Devisa yang kita dapat. Oh iya, karena dolar itu mata uang asing semua ya. 1 juta yang dijual itu dikali berapa? 3 miliar. 3 miliar minimum kan Iya, itu. minimum. Katakanlah rata-rata 5. Iya. 1 juta dikali 5.000 triliun. 5.000 triliun. Dengan segala dampaknya ya, dengan segala dampak turunannya ya. Kok kita takut sekali ya? Ya, memang sih. Malaysia. Malaysia lebih dulu, udah. Gitu. Ya, mempromosikan ya. Karena itu dia menunjukkan sektor Bang Panangian ini menggiurkan. Memang sih. Ya. Untuk menyerap tenaga kerja dan ciptakan modal. Itu juga termasuk FDI jadinya kan? Karena kan nggak boleh diambil selama sekian tahun. Iya. Nggak bakal dia tuh kalau krisis ya dia bawa apartemennya gitu, nggak mungkin. Jadi itu langgeng. Iya. Kalau dijual pun dijual ke sesama orang asing karena dia udah nggak kerja di sini lagi gitu kan. Jadi yang punya barangkali korporasi untuk pegawainya. Saya juga tinggal di apartemen dulu, katanya sih bekas perumahan orang-orang Jepang gitu. Di kawasan Kuningan gitu, Verde, apartemen Verde. Itu apartemen keren itu. Yang lama. Verde One, iya kan ada Verde 2 kan? Iya. 2 tower ya. Oh itu 2 kali lipat itu harganya. Nah jadi saya lihat karena saya tinggal di apartemen ya, ada satu lagi barangkali yang bisa buat generasi milenial, Gen Z itu, rumah itu
tidak lagi mutlak dimiliki. Jadi yang dia butuhkan adalah fungsi pemukiman yang membuat dia nyaman sendiri atau setelah berkeluarga atau setelah punya anak. Jadi mobile dia. Kalau saya bujangan, saya studio aja dulu. Iya, iya. Nah, disediakan, stoknya tersedia untuk kan bisa diatur kan? Bisa. Kira-kira rata-rata yang 3 kamar berapa, 2 kamar berapa, 1 kamar berapa, studio berapa kan? Mobile dia. Dan itu proses pembangunannya itu lebih seperti di Jepang, perubahan komposisi, hancurkan, berubah lagi gitu-gitu. Jadi propertinya juga masuk terus tuh. Ya, Nah, jadi kalau semua dimiliki barangkali backlognya nggak berhenti itu, malah meningkat terus. Jadi perubahan mindset juga saya rasa perlukan, mau tidak mau diperlukan untuk sektor perumahan. Terima kasih Bang ya.